Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hari ini saya akan sharing tentang Shopee Paylater. Nah, yang akan saya sharing di sini lebih tentang apakah Shopee Paylater ini dalam pengawasan OJK, kemudian apakah Shopee Paylater ini juga masuk ke dalam SLIK OJK. Teman-teman tahu SLIK kan? SLIK itu Sistem Layanan Informasi Keuangan, atau kalau bahasa familiarnya IDEP atau BI Checking atau IDBI. Seperti kita ketahui bersama, kalau Shopee Paylater merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Shopee untuk semua penggunanya. Cuma nanti saya akan lebih banyak membahas tentang apakah Shopee Paylater ini masuk ke dalam BI Checking, apakah mempengaruhi teman-teman ketika nanti akan melakukan kredit di perbankan sementara teman-teman pernah menunggak di Shopee Paylater. Simak terus video ini sampai selesai ya. Oke, pertama-tama saya akan contohkan dulu ya Shopee Paylater punya saya sendiri. Kebetulan saya mengaktifkan dan udah lama sih gunainnya. Nih, saya aktifin Shopee Paylater. Limit kredit saya itu sebesar 1.100.000. Kelihatan nggak? Tapi ini yang tersedia sebesar 918.493 rupiah. Karena memang ada satu tagihan yang belum jatuh tempo di 1 Juli. Ini bisa kita lihat ya, di bawahnya ini ada tulisan PT Lentera Dana Nusantara, kemudian Finance, dan di pojok kanan bawah itu terregistrasi di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya setiap pengguna Shopee Paylater ini datanya juga pihak Shopee ini melakukan pelaporan juga ke Otoritas Jasa Keuangan. Kalau menurut saya, karena dia ini udah diawasin OJK, tentu saja ini aman ya. Maksudnya aman tuh data KTP yang kita kasih, kemudian identitas kita dijaga juga sama pihak Shopee-nya. Kemudian apakah Shopee Paylater ini historinya akan masuk ke SLIK IDBI? Tentu saja jawabannya iya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Shopee Paylater ini kan ada pilihannya ya, beli sekarang bayar nanti atau dijadiin cicilan. Yang perlu teman-teman perhatikan, kalau teman-teman pakai Shopee Paylater kemudian beli barangnya itu dicicil atau jadiin cicilan. Jadi kan Shopee Paylater ini fungsinya mirip-mirip kayak kartu kredit ya, cuman dia yang menyediakan atau yang memfasilitasi itu bukan pihak bank, melainkan pihak Shopee sendiri. Tentu saja di bawah naungan PT Lentera Dana Nusantara, makanya ini harus dilaporkan ke OJK. Jadi kalau teman-teman pakai Shopee Paylater itu perhatikan tanggal jatuh tempo transaksinya. Jatuh temponya itu setiap tanggal berapa, kemudian cicilannya berapa, dan pembayarannya itu jangan sampai telat. Karena kalau Shopee Paylater ini kayaknya suku bunganya lumayan tinggi ya. Denda per harinya itu lumayan lah. Kemudian yang selanjutnya, gimana kalau kita gagal bayar Shopee Paylater? Jadi gini ya teman-teman, tadi kan saya jelasin Shopee Paylater ini kan ada dua ya, satu beli sekarang bayar nanti, artinya nggak dijadiin cicilan, sama yang satunya dijadiin cicilan. Ini yang saya bahas yang jadiin cicilan dulu. Sebenarnya yang dirugikan siapa sih? Pihak Shopee apa kita? Tadi kan udah saya jelasin kalau Shopee Paylater ini kan dalam pengawasan OJK. Tentu saja berapapun jumlah pinjaman teman-teman atau jumlah tunggakan teman-teman di Shopee Paylater, itulah yang dilaporkan ke pihak OJK. Jadi seandainya teman-teman gagal bayar, tentu saja yang dirugiin ya teman-teman sendiri. Pertama, kalau kita gagal bayar, bunga sama dendanya lebih besar. Kemudian nama kita, NIK kita di OJK itu udah masuk ke dalam catatan. Kalau kita telatnya baru sebulan 2 bulan, oke lah. Tapi kalau udah 2 bulan ke atas, itu sulit untuk
mengajukan pinjaman di bank atau dimanapun yang diawasi sistem OJK akan sulit untuk tembus. Maksudnya nggak akan lolos di sistemnya. Misal pun secara personalnya mungkin bisa bantu, tapi kalau sistemnya nggak bisa kan tetap teman-teman yang dirugikan. Terus apa yang harus dilakuin ya, misal kita udah terlanjur gagal bayar nih? Kalau saran saya, kita pakai Shopee Paylater itu kan istilahnya kita minjem uang ya sama Shopee. Kalau mau masalahnya selesai ya uang apa ya kita balikin uangnya Shopee atau kita bayar tuh hutangnya, sisa tunggakannya berapa. Karena selama teman-teman nggak melakukan pelunasan, maka BI checkingnya itu akan tetap terekam jelek, atau skor teman-teman di BI checking itu jelek lah, masuk blacklist. Tapi lain halnya misal teman-teman melakukan pelunasan. Kalau teman-teman melakukan pelunasan itu tentu saja di BI checkingnya juga nanti menyesuaikan ya. Maksudnya menyesuaikan bukan berarti kalau kita udah telat setahun terus bulan ini kita lunasin, bulan ini juga kita mau ngajuin kredit di bank bakal disetujuin, nggak kayak gitu juga. Tetap ada rentang waktu tertentu untuk mengembalikan kepercayaan sistem keuangan kita itu, kalau kita ini komitmen kok, kita ini bertanggung jawab kok atas hutang kita. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang sudah mengaktifkan Shopee Paylater, saran saya bijak-bijak, pinter-pinter kita make Shopee Paylater lah, jangan sampai telat. Kita pahami juga kemampuan kita, kemampuan keuangan kita itu bagaimana. Sebenarnya nggak apa-apa kita pakai Shopee Paylater, itu nggak apa-apa, memudahkan juga kok. Saya juga pakai, cuman jangan lupa untuk membayar, karena Shopee Paylater itu kita bukan dikasih, kita cuma dipinjamkan. Jadi yang namanya minjem ya harus dibalikin dong. Buat teman-teman yang mengalami gagal bayar Shopee Paylater, saya doakan rezekinya lancar sehingga bisa melunasi tagihannya. Mudah-mudahan BI checkingnya selanjutnya bisa pulih dengan baik. Sebenarnya nggak cuma di Shopee Paylater ya, di manapun, di aplikasi online manapun, kalau yang menyertakan KTP, yang minta teman-teman foto selfie nih sama KTP, itu otomatis akan dicek BI checkingnya. BI checkingnya akan terekam. Jadi teman-teman hati-hati dalam menggunakan aplikasi-aplikasi online, pinjaman-pinjaman online, belanja-belanja online yang bisa dibayar nanti, itu harus hati-hati. Ya awalnya memang mungkin terkesan mudah ya, gampang. Misal kita pengen beli ini beli itu, tinggal pakai Shopee Paylater, tinggal pakai Lazada Paylater, pokoknya yang bayar-bayar nanti itu gampang. Cuma nanti ketika sudah jatuh tempo, ketika sudah waktunya untuk pembayaran, hal yang awalnya gampang itu jadi terasa, duh kok tagihan saya banyak ya, duh kok ternyata bulan ini boros banget ya, karena itu tadi, karena kita cuman istilahnya tinggal ngeklik, kita punya barang itu, kadang suka lupa kalau itu tuh harus dibayar. Oke teman-teman, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.